صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع لم يحتلم قد الله مطلقا أبدا ومتى ثاب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه التواب فلم ترب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وقلبه لم ينم العين قد عسى ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi farada 'alaikum ibadatal hajji wal umrati syi'arun min sya'airillah man ahyahuma fa innahuma min taqwil qulub
wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa khairul bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bararatul kiram amma ba'd. Yang kami muliakan para asatidz, para pengajar, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami' Al-Ahram Fadilatul Ustaz Muhammad Muhammad, yang kami muliakan Ketua Kuliah Subuh Kota Depok Fadilatul Ustaz Bapak Kiai Haji Muhammad Sibli Judan, Fadilatul Ustaz Ustaz Dedi dan Ustaz Muhammad Soleh FPD, yang kami muliakan Bapak Asandin, Bapak Ahmad Ribai, Bapak Haji Wahid, serta Bapak Haji Gojari, serta Bapak Haji Muhammad Irfan, dan Bapak Haji Agus, dan Bapak Haji Senan, serta Bapak Supri, dan seluruh para jamaah hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Dengan iring doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya, infak sedekah yang dikeluarkan. Hanya Allah lah yang bisa balas dengan balasan sempurna. Amin ya Rabbal Alamin, ya Mujibus Sa'ilin. Kita awali majlis ini dengan pembacaan Al-Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah salam amal haqqa wal afiyah taufiq wal hidayah wal barakah wa tulul umur fi ta'atillah usuli wasil maqasidah fi jami'in dunya wa sirrahim ila husina syafina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwah-ba'i wa ikhwanin dan anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhsin khususan ma'ani billah al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Bisham Imam Ali bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Bisham Imam Ali bin Abdullah bin Umar Syawqi Sajjad Yaqab, summa ila Bapak Haji Abdul Subhan bin summa ila Bapak Allah Al-Bashar Rahman Maghfir Darajatun fi Jannah fi ala ilayhi fi Warah Nabi Siddiqin Suhada wa Salihin bila Hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain illa annahu qala Babul abwabul haji as-sawabul haji, bab tentang haji dan pahala orang yang melaksanakan ibadah haji. Qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja falam yarfus wa lam yafsuq kharaja min wudu'ihi kal yawma waladatu ummuh rawahu Bukhari wa Muslim wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Alhamdulillah bersyukurillah, tak terasa kita telah masuki tanggal 2 di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah
termasuk bulan Al-Hajj Ashhurul Ma'lumah, bulan-bulan haji yang telah diketahui, masuk daripada bulan Dzulqa'dah dan tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Telah banyak dari sanak saudara kita, dari orang-orang tua kita, dari sahabat dan tetangga dan jamaah kita, mereka berada di dua kota suci, dua kota yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua kota yang disucikan oleh Ta'ala keyakinan kita umat Islam, sehingga tidak ada seorang yang masuk dari dua kota suci ini kecuali dia seorang muslim, orang yang di luar agama Islam. Jangankan masuk ke Masjidil Haram Al-Makkah ataupun masuk ke Masjidil Nabawi, baru batas tanah halal dan tanah haram mereka telah dibatasi dan mereka tidak boleh masuk. Semua orang ingin bercita-cita, berangan-angan termasuk sebagai tamunya Allah Ta'ala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibanggakan di antara para malaikatnya, al-hujjaj wal-umar wal-dhullah. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu sebagai tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu banyak pengorbanan yang dikorbankan, begitu pula banyak pengorbanan yang dikorbankan, banyak pula pahala yang Allah berikan kepada mereka. Mereka meninggalkan tanah air yang beliau cintai, meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak menantu serta cucu, mengorbankan sebagian hartanya. Perjalanan yang sangat jauh, ada yang melintasi udara lewat samudra, ada yang melewat darat, baik dia naik bis ataupun naik mobil, ada yang naik motor, ada yang naik sepeda, ada pula yang datang berjalan kaki menuju Baitullah dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nabi besar Muhammad SAW dia bersabda, an Habib Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man hajja falam yarfus walam yasuk kharaja min dhunubihi dari yauma waladatuhu. Sampai saja yang melaksanakan ibadah haji, dia tidak berkata kufur dan tidak melakukan fasik dan tidak melakukan ijal dan perdebat, akan keluar seluruh dosanya. Allah akan ampunkan semua dosanya kal yauma waladatuhu, sama seperti bayi baru lahir dari rahim seorang ibu. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dosa-dosa kesalahan yang telah lalu yang mereka kerjakan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ganjaran yang besar yang Allah berikan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan menahan dirinya dari ucapan-ucapan yang kotor, yang tidak pantas diucapkan tatkala dia memakai pakaian ihram. Tidak membedakan di antara mereka
tatkala mereka wukuf di padang Arafah, tidak membedakan antara suku dan bangsa mereka, tidak membedakan adat-adat dan bahasa mereka, tidak membedakan antara pejabat atau rakyat biasa ataupun orang kaya ataupun orang yang lemah di antara mereka. Mereka satu derajat di hadapan Allah Ta'ala, di depan Malikul Mulk, lahul mulkus samawati wal ardh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan mendapat predikat haji yang mabrur. Al-haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur tidak lain dan tidak bukan ganjarannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan dia menjaga mulutnya, menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga hatinya, menjaga tangannya dan kakinya, kecuali di dalam berbuat baik. Kecuali di dalam berbuat baik, kemudian pekerjaan mulia dan lagi pula terpuji. Sebab orang yang melaksanakan haji ataupun ibadah umrah itu banyak tantangan yang dihadapi. Harus penuh kesabaran, harus penuh kesabaran menghadapi sesuatu yang ada di dalam dirinya ataupun yang ada sekelilingnya. Dia harus jaga diri, jangan mengucap ataupun mencela. Umpama makan gak selera, makannya juga, telurnya juga. Jangan minta sesuatu yang telah disiapkan, baik dalam hotel ataupun kita makan ketika diwukuf pada Arafah ataupun di Mina. Kadang-kadang hati nggak terima, biaya mahal. Tahu-taunya hotelnya gak sesuai, fasilitasnya tidak memadai, kurang lengkap, sedangkan ongkosnya mahal. Dibilang hotelnya begini, gak bisa tidur begini, gak bisa tidur bener-bener, karena dia mencela dirinya dan ukurnya. Hotel begini gak bisa tidur. Emang dia pengen gak mau tidur? Jawab, alhamdulillah hotelnya bagus, mudah-mudahan saya bisa istirahat cukup, tidur nyenyak, sekedarnya, sisanya buat ibadah. Alhamdulillah. Begitu juga umpamanya makanan, disonokan makannya daging, kemudian apa? Daging sapi, daging onta, daging kambing. Nggak ada itu yang namanya makanan-makanan seperti makanan yang ada di Indonesia. Tempe orek kagak ada, pecel urap nggak ada, sop iga nggak ada, apalagi pecel gerabe, sayur asem nggak ada, durian montok nggak ada. Makan aja udah, syukuri apa yang ada, nikmati. Ada waktu saya berangkat, ada jamaah ketika dikasih makan nasi kamsang, dikurang demen, dibilang bau banget ini, gak enak. Selalu kebawaan itu nasi, bau nasi basi selama 3 hari baca.
tinggal bisa ke masjid Idul Haram Mekah. Kenapa? Bau katanya. Masa di masjid bau katanya? Kenapa? Bau tengik katanya. Itu bau nasi basi. Bertanya, kenapa mak? Ini Ustaz saya gak demen makan nasi Ustaz. Saya gak demen bau. Kemudian saya celak, subhanallah, 3 hari kebauan saya sekarang. Udah dah, anak dulu dah pakai ihram. Ayo kita ke dalam masjid, kita berdoa dah di depan Ka'bah. Mudah-mudahan dengan istighfar mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan diangkat bau menjadi bau harum. Soalnya kita ajak di sholat 2 rakaat salat taubah, zikir dan tahmid dinamis dan minum air jam-jam diopjokin kata Betawi itu. Palingnya diopjokin ubun-ubunnya. Subhanallah, doanya diijabah, bau wangi lagi tuh. Makanya jangan ala rafasok, jangan perkataan yang gak bagus diucapkan. Umpama ketika kita ngambil nasi, kemudian disenggol tuh lauknya jatuh, kerupuknya jatuh, kita ngomong sialan waktu orang dari mati mampu gede kayak gini. Jangan, sabar. Al-hujjaj wal-ummaru wabtullah. Karena orang yang melaksanakan ibadah di umrah itu sebagai tanggungan Allah. Al-hujju fa'inal hajja yaksilu juduba kama yaksilul ma'ad-darf. Laksanakan haji, sungguhnya orang yang melaksanakan haji itu sama seperti orang yang mandi dosa, sebagaimana dibasuh air kotoran. Kalau kotoran dibasuh dengan air kira-kira hilang tak? Begitu juga dosa yang kita lakukan dengan tidak melaksanakan ibadah haji, maka seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemanfaatan orang yang ibadah haji. Begitu juga umpama di dalam wukuf di padang Arafah, ataupun bermalam di Mina atau di Muzdalifah, kan macam-macam orang. Begitu juga ketika di pemondokan, ada orang kepanasan pengen AC-nya gede-gede, si fulan agak demen AC kedinginan, atau yang kedinginan 14 kepanasan tuh yang kedinginan, jangan ngambek, jangan marah, mati aja marah, jangan kremongan. Begitu juga kadang lampu ada yang nyala, ada yang mati. Kalau di rumah itu dimatiin pusat silo, kira memondokan dimatiin. Kata yang lain nyalain apa? Ribut jatuh. Ada lagi yang demen ngaji ya, demen ibadah. Kalian tahu fadilah keutamaan orang yang beribadah di Masjidil Haram ataupun di tanah haram bermekah, bidha'aful hasanat ila sab'ati ma'ati, itu dilipatkan ganda Allah Ta'ala sampai 700 lipat ganda. Akhirnya dia bertarget pengen khatam Quran selama di Mekah 4 kali. Dia target nih, datang ke masjid baca Quran, habis makan baca Quran, habis mandi baca Quran, mau tidur pun dibaca Quran tengah malam. Paling kencang lagi suaranya, samping kanan kiri depan belakang lagi tidur. Kata yang samping, bang maafin bang ya, itu baca Quran jam
rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lagi baca Quran, kita lagi tidur, yang baca Quran marah, yang baca Quran kesini suruh ibadah, kalau mau tidur di rumah aja. Wah, ya orang Cilodong yang baca Quran. Yang negara orang Setu Babakan cocok deh. Ada lagi yang di atas demennya ngopi mulu, nyanyi mulu, tapi gak mau ngambil kopi gula di bawah. Apa yang ada dihabisin aja gitu. Gak boleh tuh gue nganggur di meja, hilang aja. Ada, kita diam aja, diam. Kalau memang kita mampu ngambil makanan yang dibawa, kopi, teh, susu, krim itu ya, termasuk makanan yang ada di bawah. Andai kata boleh dibawa, bawa, taruh di atas. Ada juga yang teman yang tinggal makan nyamplok doang ya, kita diam aja. Ketika ada sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mampir Tuhan. Ya Rasulullah, apa sih kebaikan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji? Kata Nabi, it'amun ta'am wa afsuhus salam. Rahu Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ya Rasulullah, apa sih kebaikan orang yang melaksanakan ibadah haji? Banyak, bukan saja baca Quran, bukan saja i'tikaf di Masjidil Nabawi ataupun Masjidil Haram, zikir dan tahmid, tawaf dan sa'i, termasuk birrul hajj adalah it'amut ta'am. Kamu memberikan makan kepada orang lain. Memberikan makan kepada orang itu termasuk birrul hajj, kebaikan ketika haji. Apalagi yang kemarin duit cuma ngambil waktu di bawah, bawa ke atas. Andai kata banyak yang ngambil, banyak yang makan, makanan kita bawa ke atas habis, alhamdulillah, dia kenyang buat ibadah. Ambil tuh air jam-jam, ambil air jam-jam. Kalau bisa segalon, sengklek lama-lama pulang. Tiap hari segalon, sengklek lagi. Ya, setremos dan bawa ke atas. Umpama ada orang yang minum, kita persilakan. Sebab orang yang minum, orang yang dewasa, pori-porinya itu adalah 5 juta pori-pori. Ini orang dewasa yang sedang. Kalau mau seperti Haji Sofyan itu bisa 7 juta pori-pori, karena badannya gede. Pahalanya lebih gede berarti diminum. Pori-porinya basah, itu Allah perintahkan malaikat untuk baca istighfar buat orang yang memberikan minum sampai dia kering daripada teringatnya. Alhamdulillah. Al-umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma al-hajjul mabrur laisa jazaa'un illa jannah. Pelaksanaan ibadatul umrah dengan ibadah umrah berikutnya adalah pelembur dosa di antara keduanya. Ketika kita di Mekah ini, jangan ngopi mulu, jangan santai mulu. Mumpung di Mekah, pandai-pandai kita mencari teman. Ada waktu kosong,
kita patungan rame-rame sewa tuh yang namanya taksi, sewa yang namanya taksi. Tuh taksi pinjam Innova kita pakai biasanya paling banyak itu penumpangnya 7, 8 namanya supir, tengah 2, tengah 3, belakang 3. Kalau di Arab itu 10, belakang 4, tengah 5, kadang-kadang di depan 2 orang. Jadi berapa itu? 10 orang, 10 orang. Dikenai itu pukul real. Jadi berapa? 200 real. Sebenarnya penumpang itu cukup berapa? 7. Tuh di Arab. Kita jangan bilang Arab mesti buat ame duit. Gue sempil-sempilin begini. Masa Allah. Enggak. Yang gede-gede, yang kecil kepepek mojok, kejepit. Masalah sabar, sabar, cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk mengambil keberkahan di dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Banyak itu yang namanya umroh. Kalau pagi habis subuh kita jalan umroh, ambil di Ta'im. Kan kira semua yang dua kan agak sepi. Tuh 7:30 kita masuk ke dalam Masjidil Haram, selesai kira-kira jam 9:30 atau jam 10. Pulang kan, pulang tidur istirahatnya tuh kayak kemana-mana. Nanti pada asar menjelang maghrib baru berangkat lagi. Berarti zuhur sama asar kita kalahin, karena kita udah jalan sebelum subuh. Jaga kesehatan, jangan setar terus. Mumpung akhirnya guna matir ke Masjidil Haram seminggu meriang, meriang. Makan aja ada batasnya, minum aja ada batasnya. Begitu juga dengan ibadah. Boleh kita apa yang kita kerjain, tapi kita perhatiin jasad kita punya haknya buat beristirahat. Jadi dikalahin ini dan semuanya di waktu di sana. Karena perjalanan jauh, fisik kita lemah, udara begitu panas. Kalau umpama nih kita datang zuhur nih jam 9 berangkat, kalian tuh jangan pulang lagi dah. Jangan pulang. Nanti isya baru pulang, bawa bekal, ikan teri bawa tuh. Yang biasa memang tuh ikan teri bawa, sambal juga Pak, bawa nasi. Kalau ribet Pak Ustaz, bawa duit, paling enak dah tuh. Bawa duit. Maka lu bapak kita pergi haji, mak kita pergi umrah, bekelin duit yang banyak supaya dibilang, ini apa nih Din? Ini dolar Pak, ini dolar. Tuh gambar orang bule Pak, ini dolar. Ini berapa nih? Ini $1.000 Pak. Kalau di Indonesia ini berapa? Ya antara 17 juta Pak. Masya Allah, banyak bener ya. Duit orang asing cuma 10 lembar. Kejam 5. Makan yang cukup. Ajak teman yang umroh, memang traktirin bakso kambing. Biar saya dapat berkahnya bisa haji dan umroh. Itu biar enak. Ibadah juga enak sana. Ini emaknya duitnya gak bisa ditelepon, dimarahin anaknya. So, apa?
mak kirimin duit apa? Duit mak udah habis. Masya Allah mak, udah kasih kemarin $200, 2 minggu udah habis dan terus sampai mak nyari duit susah. Maknya meriah di Mekah. Ya $200. Kalau bawa ke luar negeri, Masya Allah, itu di Madinah kalau kita makan itu yang namanya pohon kurma, di pohon kurma, buah kurma itu buat orang belanja itu bakso aja, baksonya aja sekarang 50 real kali 5.000 berapa ya? 250. Itu bakso doang, belum kerupuknya, belum bakwanya, belum esnya. Itu satu orang bisa 100 real, berarti sekali makan 500.000. Berapa duit? 500.000. Uang kita ini gak ada artinya. Memang orang kita ini bagi orang kampung nih, termasuk saya, gak perlu dolar. Karena situ gak keluar negeri, pakai rupiah, bagi orang kampung. Betul gak? Jarang lihat dolar sama saya. Malah lu bejat. Ampun dah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika seseorang tawaf di Baitullah, usahain ketika tawaf itu kita cium Hajar Aswad, dia membawa keberkahan dalam kehidupan kita karena mengikuti baginda Rasulullah SAW untuk mencium Hajar Aswad. Andai kita berada di rukun Yamani, kita Islam melambaikan kedua tangan sebelum sampai ke Hajar Aswad di sudut Basilikul Yamani, lambaikan tangan, kemudian baru Hajar Aswad. Kalau bisa kita mencium, kalau memang nggak bisa terdesak-desak takutnya apa? Mencelakakan orang lain ataupun dirinya, lebih baik Islam saja. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau kita paksakan kemudian terjorok, kemudian tangan kita keseleo, jangankan patah, keseleo tuh tangan sampai kaki. Bingung orang Arab gak ngerti yang namanya mulut. Haji Naim gak ada di sana, apalagi Haji Sule gak ada. Bener gak? Hati-hati, jaga kesehatan. Di dalam hadis Nabi SAW, Al-Hajarul Aswadu yaqutul beda menjawab kekirjatan. Sungguhnya Hajar Aswad itu adalah batu permata yang berwarna putih, sama seperti batu-batu permata yang ada di dalam surga. Wa inna ma sawadatu khotoya musyrikin yub'asu yawma qiyamati mislu hulid yashhadu liman tasma'u qablahu min ahli dunia. Itu Hajar Aswad tadinya warna putih. Itu Hajar Aswad didatangkan Allah Ta'ala dari surga Jannatul Firdaus, jatuh ke alam dunia ini berbarengan dengan turunnya Nabiullah Adam dan Sayyidina Hawa di alam dunia. Itu diletakkan oleh Nabiullah Adam di pinggir sebelah kanan dekat mutajam dengan pintu Ka'bah, ditaruh di situ. Dulu warna putih seperti kristal, kemudian disentuh oleh manusia menjadi rontok dosa-dosa manusia, akhirnya menjadi hitam. Yub'asu yawmal qiyamati mislu Uhud, nanti dibangkitkan yawmal qiyamah. Hajar Aswad itu gedenya seperti gunung Uhud.
lebarnya 5 kilo, panjangnya 13 kilo. Akan menjadi saksi di hadapan umum bagi orang yang melambaikan tangan Hajar Aswad ataupun menciumnya. Alhamdulillah. Itu ritual-ritual yang diajarkan para nabi dan rasul dan menjadi syariat bagi umat Islam. Begitu juga di dalam sa'i. Di dalam sa'i. Dulu kan cuma tawaf saja, tidak ada sa'i. Itu terjadi pada zaman Nabi Allah Adam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, katakan Nabi Allah Ismail dalam keadaan lapar dan haus, tidak ada air ataupun makanan untuk diberikan kepada Nabi Allah Ismail. Akhirnya Sayyidina Hajar berusaha lari-lari kecil mencari air ataupun ada makanan dari makanan-makanan yang ada di dua bukit tersebut, antara Bukit Soba dan Marwah, sambil tuh memandang dan melihat putranya dalam keadaan menangis dari jarak kejauhan. Makanya ketika tawaf itu sunnah untuk melihat yang namanya Ka'bah, begitu juga ketika sa'i. Tiba-tiba beliau melihat air yang keluar dari kaki kanan Nabi Allah Ismail, namanya air jam. Kemudian Sayyidina Hajar mendekati, kemudian mendoakannya, kemudian menjadi banyak semua. Jadi obatkan yang begitu banyak. Semua orang akan minum yang namanya air jam-jam. Semua orang akan minum dari air jam, karena air jam-jam itu sumbernya tembus langsung dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Triliunan manusia telah mengambilnya, baik buat minum, baik buat mandi dan sebangsanya. Air tersebut sampai sekarang ila yaumil qiyamah gak bakalan habis. Itu air yang berkah. Di dalam hadis Nabi SAW, ma'ul jam-jami lima syuriba lahu, air jam-jam itu menurut apa yang diniatkan. Insarita tusbi pasabiyoko, jika engkau minum, tujuannya mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, penyembuhan dari setiap penyakit, Allah sembuhkan. Wa in sadaqtu li sibrika asba'allah, jika engkau minum air jam-jam supaya kenyang, Allah kenyangin. Sebab santri-santri zaman dulu, dari orang-orang tua kita dulu, saking susahnya dulu di negeri Arab, mereka belajar di kota Mekah itu cukup minum air jam-jam. Kenapa? Niatnya biar kenyang. Jadi kalau sekarang minum air jam-jam 3 gelas, kalau belum pakai nasi belum kenyang. Sekarang, kalau dulu tuh zamannya kayak Hamid Prapanca, zamannya kayak Abdul Hayy waktu belajar di sana, waktu zamannya Kiai Arsyad Abdul Fatah, Kiai Hasan Asy'ari, termasuk Kiai Abdul Razak Mahmud yang lebih dulu belajar di sana, itu minumnya air jam-jam aja. Kenapa? Orang kita gak punya duit, untuk makan. Karena zaman dulu gak ada bank, gak ada perbankan. Mereka pengen makan harus kerja, harus angkat barang-barang, dapat duit dibeli beras, di laut buat makan rame-rame dulu. Makanya mereka minum air jam. Walaupun kita tidak melaksanakan ibadah haji dan umrah pada tahun ini, ada amalia kebaikan yang pahalanya sangat besar yang Allah berikan, khususnya di awal
permulaan 10 awal di bulan Dzulhijjah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin amal shalih fiha habbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi ayyam yani ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah wala jihad fi sabilillah. Wa qala wala jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsi wa mali lam yurja min dhalika syai' lahu Bukhari wal Baihaqi wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Di dalam hadis Nabi SAW tidak ada hari-hari suatu amalan dari amal-amal soleh yang dilakukan seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah daripada 10 awal di bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu apakah termasuk jihad di jalan Allah? Kata Nabi, bukan jihad di jalan Allah. Bukan jihad di jalan Allah. Illa rujulan, kecuali seseorang yang keluar bawa dirinya dan bawa hartanya dan dia pulang tidak membawa sesuatu apapun. Jadi amalan yang mana Ustaz yang bisa mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi amalan-amalan yang biasa kita kerjain. Tadinya sholat di rumah, jadi tanggal 10 awal di bulan Dzulhijjah sebanyak di masjid. Tadinya sembahyang qobliyah, kadang sembahyang kadang kagak, kadang sembahyang dah sempurnain sholat sunnahnya. Tadi sembahyang duha biasa 4 rakaat di bulan awal 10 bulan Dzulhijjah, tambahin sempurna itu jadi berapa? 8 rakaat. Bangun di waktu malam biasa sholat tahajud cuma 4 rakaat, tambahin 10 rakaat. Yang tadinya witir 3 rakaat tambahin jadi 5 rakaat, tambah lagi sampai 11 rakaat. Al-Quran yang dibaca biasa per-3, dari per-3 juz yang dibaca sekarang tambahin sehari setengah juz. Syukur-syukur bisa menghatamkan Al-Quran 10 awal di bulan Ramadan, di bulan Dzulhijjah. Ustaz, saya nggak mungkin saya bisa hatam Al-Quran. Kenapa? Saya kerja, saya usaha, saya ngojek Ustaz, handphone bunyi mulut. Ustaz, saya kerja, jabat jangan, ataupun saya kerja office boy Ustaz, ataupun saya banyak kerjaan, sebisanya kita baca. Apalagi dulu bini kita panggil mah sini dah, malam saya ngaji di Masjid Al-Aqsa. Sampai mah fadilah keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Al-hasan yudha'iful hasanat ila sab'ati mi'ati dhif. Orang yang melakukan amal-amal kebaikan di 10 awal di bulan Dzulhijjah, satu kebaikan dibalas sampai 700 lipat ganda. Kalau kita baca Quran 30 juz sama seperti orang yang menghatamkan 700 kali khatam Quran. Mama dia baca Quran, bininya dia, bininya kurang semangat, kurang baca dah biar tambah berkah, usaha saya biar maju, bisnis biar gampang mudah, biar rezeki banyak, senyum ya. Bacalah Quran, nanti gue beli kit 10 gram. Kira-kira gimana di jenang? Jangan beliin cincin ketika mau ngelamar doang. Udah 30 tahun rumah tangga dari ibu bilangin cincin itu. Iya, ibu jangan ngambek, ini cuma canda doang.
Tuh, di uang program kira-kira semangat gak tuh? Haji Jod, Bu Haji semangat gak Haji Jod? Semangat. Semangat gak? Semangat. Ibu Ayu semangat gak bini kita? Nah ya, semangat gak? Semangat. Suruh 10 hari hatamnya. Subhanallah, 3 hari hatam 10 gram. Ya, alhamdulillah Mama udah hatam 30 juz. Sehari baca 10 juz. Pagi baca habis sembahyang subuh sejuz, habis duha sejuz, sebelum duhur sejuz, sesudah duhur, pada asar 2 juz, pada maghrib 1 juz, pada isya 2 juz, puasa 2 khatam 3 hari. Cakep gak ya? Bagus. Boleh tambah lagi? Boleh. Baca lagi 6 hari, alhamdulillah khatam. Boleh lagi gak? Boleh. Cakep. Bagus. Biar tambah berkah. Baca lagi. Pas malam takbiran 3 juz ditagi 30 gram. Lakinya meriang. Ada pensiunan tadi. Makanya kita jangan ngambul lagi Pak. Jangan ngambul. Laikal dipunasan illa mustahab. Jangan memaksakan suatu jiwa sesuatu memang kita tidak mampu. Bilang aja kalau bisa kata tuh beliin mukena yang bagus, beliin mukena yang bagus, kan enak. Ya tapi berat. Ini beli emas 10 gram tahun ini emas 3 juta per gramnya. Kok ngeluh. Kalau istri ngambek Ustaz, jangan tegur saya, dinagi terus, gampang, ajak ke perempuan, ajak ke mertua, kita ngomong ke mertua, Bapak mohon maaf ya, itu anak bapak ngambek aja ke saya, cuma ngapain diminta beli emas, saya nggak punya duit, gimana lagi ya kita ngomong ke mertua. Kata mertua apa itu anak gua nyari itu buat anak sebab ngapain dibaca Quran Mbak saya hadiahin tuh emas 10 gram udah hatam. Oh gara-gara baca Quran ya gue bayarin tuh karena bapaknya ngaji dia gue bayarin tuh bapaknya ngaji dia gue bayarin. Bapaknya ngaji, coba kalau mertua yang gak pernah ngaji marah ya kita. Nggak tanggung jawab lu, bini-bini lu kalau pun anak gua gua belengek mana gua pakai kain dulu pakai kembang gua masih muda sekarang tambahan lagi